Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara PCY Kanan Unggul dan Sejahtera dengan 4 misi yang telah ditetapkan menjadi acuan dan arah pembangunan Kabupaten Waikanan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Waikanan nomor 2 tahun 2021. Sebagai koordinator, Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan tentu mempunyai peranan penting dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Waikanan. Untuk mengupas hal tersebut telah hadir di studio Al News Podcast selektif dan edukatif Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan, Pak Saiful SOSMBB. Terima kasih telah berkenan hadir di studio kami. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Salam sehat sehat-sehat saya. ya Mas Ya, Eda. alhamdulillah. Terima kasih di sela-sela kesibukan masih menyempatkan diri hadir di Al News Podcast di kesempatan malam hari ini. Dan sebelum kita berbincang-bincang terlebih dahulu kami mengucapkan selamat Pak Sekda atas raihan Adipura yang kedua kalinya. Tentu berkat kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah dan seluruh masyarakat Waikanan. Tahun ini kita mendapat raihan Adipura untuk yang kedua kalinya. Sekali lagi selamat untuk pemerintah daerah Kabupaten Waikanan. Ya, Pak Sekda, sebelum kita ke esensi obrolan kita di kesempatan kali ini, saya membaca sejarah singkat Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan ini pernah menjabat sebagai kabak organisasi dan kemudian kabak umum, ya, ya. kemudian di pemerintah provinsi juga pernah menjadi kabak pemerintahan desa dan kelurahan Biro Otonomi Daerah kalau nggak salah, mohon Benar, dikoreksi benar, kalau salah. benar. 2016 kemudian memutuskan untuk pulang kampung lah ke Kabupaten Ya, Waikanan. Boleh cerita sedikit Pak Sekda, kenapa tertarik untuk pulang ke Kabupaten Waikanan? ya. Jadi dulu sebenarnya kalau waktu KKN ya, saya KKN tahun 93 ya di Purwoagung, Kecamatan Negara Negara Batin Batin ya. Tengah, Kecamatan Purwoagung Tengah, persiapan. Jadi ada sebuah mimpi, bisa nggak ya saya jadi camat di sini? Nah, itu dulu ceritanya ya. Oke, oke. Padahal itu masih mahasiswa. Saya kan Ah, masih mahasiswa dulu tahun 93. Saya masih KKN ya. Ada obrolan-obrolan dengan masyarakat sana. Ya, Pak, ini nanti Pak Saiful kalau selesai jadi pejabat, jadi pegawai, jadilah di kecamatan kita ini jadi pejabatnya. Nah, tapi pada waktu itu kita pegawai tahun 99, penempatan oleh provinsi itu di Lampung Selatan. nggak disambung. Ya. Dan tahun 2012 awal saya pindah ke provinsi. Nah, pada waktu itu Pak Adipati memang mencalonkan diri di Waikanan jadi bupati. Entah apa dari mana informasinya, beliau ngajak lah ya. Yuk kita pulang kampung, kita bangun katanya. Dengan meninggalkan jabatan pada Iya, waktu itu Pak ya. jangan hanya membangun di luar katanya. Oke. Saya pikir-pikir ya boleh juga sih untuk apa tanah kelahiran gitu kan. Oke. Tempat nenek moyang kita, keluarga kita gitu kan, masyarakat kita. Dan saya diskusi dengan orang keluarga gitu, dengan anak-anak. Agak keberatan memang. Kita coba dulu lah sebenarnya kan ini kita juga punya tempat tinggal di Kampung Negara Batin. Ya akhirnya disetujui. Alhamdulillah sudah menjalani 7 tahun ini ya. 7 tahun kesini. Ya, udah 7 tahun. Oke. Ya. Masih konsisten Pak Sekda ya membangun Alhamdulillah. Waikanan. Pokoknya kita itu udah punya prinsip. Ya kalau kita diberi kepercayaan ya harus maksimal. Kalau memang nggak mau maksimal, mau main-main, mau nyantai-nyantai, ya jangan diambil kepercayaan itu, tinggalkan aja. Oke Pak Sekda, saya mendengar cerita juga lika-likunya dalam kehidupan agak sedikit rumit juga di usia di kelas 4 SD ya, kalau nggak salah saya dengar cerita juga sudah ditinggal oleh kedua orang tua. Bagaimana cerita menjalani hidup tanpa kedua orang tua nih Pak Sekda? Oh iya, itu bagian dari sejarah hidup ya. Iya, iya. Nah, kita memang dari keluarga petani, orang tua dulu kebon gitu kan, usahanya. Dan memang beliau kita masih kecil, kita nggak tahu umurnya berapa meninggal, kita nggak tahu umur. Itu memang orang tua, ibu itu saya ingat pas mau naik kelas 2 tahun 78 dia meninggal. Ya. Kita masih lah sama nenek sama bapak gitu kan. Anak kakek juga sudah meninggal. Bapak pada waktu itu tahun 79 lah pulang haji. Setelah saya pulang kami dapat ibu ganti gitu. Nah, hidup dengan ibu. Tetapi rupanya Tuhan berkehendak lain. Saya pada waktu itu naik posisi kelas 3 mau naik kelas 4 itu
orang tua laki-laki juga meninggal. Ya. Jadi kami itu berlima, yang dengan ibu yang kandung, yang satu dengan yang ibu tiri, jadi berenam. Itu yang kecil-kecil itu yang memang masih sama nenek sama ibu ganti. Kami mencoba, yang besar-besar itu sudah mencari kehidupan sendiri. Saya kelas 5 SD itu sudah merantau. Dan alhamdulillah sampai saya berkeluarga itu sudah di rantauan. Jadi kehidupan masing-masing gitu. Tapi target saya memang pada waktu itu satu, saya harus selesai kuliah. Entah dari mana caranya. Gitu. Iya, saya juga mendengar cerita Pak Sekda menjadi tulang punggung keluarga. Malah pernah menjual komputer untuk kepentingan keluarga. Ini bagaimana ceritanya nih Pak Sekda? kok bisa tahu gitu ya? Jadi dulu itu memang apa ya? Kita jadi pertama, kita yang bekerja, kita yang pertama. Gitu. Adik-adik itu masih ada. Di atas kita ada kakak udah menikah gitu kan. Jadi kita lah yang masih muda. Nah, dulu itu saya kalau waktu SMA masih ditopang ya dengan usaha kebun ya, masih ada kebun itu menghasilkan. Tapi kelas 2, kelas 3 SMA itu sudah agak goyah-goyah itu, hasil kebun udah nggak ada lagi, harga murah. Nah saya sampai saya kuliah itu saya masih jual majalah. Ya, jual majalah, jual koran, pakai sepeda BMX, keliling Bandar Lampung di luar sela-sela kuliah. Jadi kalau menjual komputer itu dulu saya itu memang waktu kuliah itu punya komputer second, tapi itu mahal loh waktu dulu. Pada waktu itu ya Pak Sekda. Kan? Karena memang saya udah bisa komputer. Jadi karena ada kehidupan yang masih agak susah, ya ada komputer yang bisa dijual ya dijual. Gitu. Oke Pak Sekda, kita ke esensi nih, esensi obrolan kita. Saya mau baca Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2019 tentang tugas susunan organisasi kedudukan dan tugas serta fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan adalah pengkoordinasian dinas badan monitoring dan evaluasi. Kalau kita elaborasikan dengan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2021, ini RPJM kita yang keempat. Visi Waikanan Unggul dan Sejahtera dengan 4 misinya. Misi pertama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan kemudian dengan tujuan adalah meningkatkan kualitas birokrasi. Target kita di 53,93 poin ini di akhir RPJMD. Dengan kalau nggak salah mohon dikoreksi, ini di 17 sasaran. Salah satu sasarannya saya baca adalah meningkatkan kualitas sakit kabupaten kita. Ini pemantauan, monitoring dan evaluasi apa yang dilakukan Pak Sekda terhadap, kalau saya pikir ini di misi 1 ini semua organisasi perangkat daerah mengemban misi 1. Jadi sehingga ini memang menjadi fokus kita di seluruh organisasi perangkat daerah. Untuk mengejar targetnya seperti apa Pak Sekda langkah kita? Ya, saya cerita sedikit ya. Kalau kita bicara tugas Sekda itu sebenarnya secara besarnya itu hanya 3 memang ya. Jadi yang pertama tugas Sekda itu adalah sebagai koordinator ya. Koordinator administrasi ya, mengkoordinasikan administrasi pemerintahan gitu ya. Yang kedua saya sebagai kepala sekretariat ya, sebagai kepala sekretariat. Yang ketiga saya itu adalah petugas administrator gitu ya, petugas administrator. Nah, terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik ya, khususnya tentang bagaimana meningkatkan nilai sakit ya. Kita memang 2 tahun terakhir ini untuk naik dari CC itu ke B atau 60 koma gitu ya kan. Kita selalu 58 terus 58 koma. Itu memang agak susah ya. Nah, pada waktu itu kita mencoba diskusi dengan Bapeda, dengan kawan-kawan yang lain ya, kita urung-urung lah informal gitu. Gimana sih? Tercuatlah kita coba sih belajar dengan daerah lain gitu. Ya, kayak mana sih mereka? Nah, kemudian kita konsultasi ke Menpan, kemudian kita belajar secara akademisinya gitu loh, akademik ke UGM gitu. Akhirnya kita dapat arahan. Dapat arahan, dapat saran dan masukan, berbagi pengalaman dengan kawan-kawan yang lain.
bagaimana sih biar sakit kita itu bagus gitu ya, bisa naik. Karena ini adalah bagian dari pertanggungjawaban kinerja pemerintah juga nilai sakit ini ya. Nah, akhirnya kita padukan pengalaman kita pengalaman orang di tempat kita studi itu, kemudian kita mendapatkan arahan dari Menpan, kita dari sisi akademisnya dari UGM juga mendapatkan arahan juga. Kita lakukan bagaimana meninjau perencanaan kita semua dari seluruh perencanaan kita itu dengan kegiatannya gitu. Nah, kita lihat ternyata ada yang terputus gitu loh. Jadi ada sebuah perencanaan yang tidak dilaksanakan, ada sebuah pelaksanaan tetapi sebenarnya tidak ada dalam perencanaannya. Nah, itu yang jadi masalah selama ini. Jadi bagaimana indikator kerja utamanya daerah kabupaten itu Pak Bupati dengan indikator kinerja utamanya OPD ini nggak sejalan, nggak sinkron, nggak sinkron. Jadi bagaimana kapan mau tercapai gitu? Itu karena dokumen yang pertama yang dinilai sakit itu ada keselarasan perencanaan gitu. Sampai dokumen terakhir dia lakukan evaluasi. Jadi akhirnya selama ini karena nggak sinkron, kita sinkronkan lagi. Di mana yang nggak sinkron itu yang bukan visi, bukan menunjang misi kita, bukan menunjang visi kita atau sasaran target kita, ya kita buang. Oke, kalau kita melihat di Peraturan Presiden 29/2014 ya, tentang sakit, ini memang ada beberapa variabel Pak Sekdas, perencanaan, kemudian pengolahan data, evaluasi dan monitoring. Dari pantauan evaluasi selama ini Pak Sekda, di mana salahnya, di perencanaan kah atau di monitoring kah, di evaluasi atau di pelaksanaan? Nah, ini pada waktu kita nyusun RPJMD itu sendiri ya, kita rupanya banyak kelemahan gitu ya. Oke. Jadi kita udah susun indikator kinerja utamanya itu banyak benar rupanya. Rupanya itu sebenarnya nggak mesti harus banyak-banyak gitu loh. Karena semakin banyak semakin berat ukurnya. Artinya gitu, terlalu gemuk Pak Sekda. Iya, terlalu gemuk. Kan kalau nggak salah kemarin kita tinggal 46 ya. Iya. Dari sekitar 70-an IKU itu kita turunkan, kita ciutkan. Ternyata IKU itu bukan IKU-nya kabupaten, bukan IKU-nya bupati, sebenarnya cukup di OPD gitu kan. Tapi kita munculkan, akhirnya sulit mengukurnya. Jadi sebenarnya yang pertama kita lakukan adalah penyelarasan perencanaannya itu. Oke, RPJA, penyelarasan. Apakah RPJMD sudah selaras dengan rencana strategis dari masing-masing OPD dari pantauan Pak Sekda? Oh ya, sekarang udah selaras. Sudah selaras ya. Karena kita udah melakukan, walaupun tidak merubah perda, kita merubah dengan Perbub ya. Peraturan bupatinya kita rubah. Kemudian yang peraturan OPD Renstra-nya itu, yang peraturan bupati tentang Renstra di OPD masing-masing itu udah kita rubah. Jadi udah kita sinkronkan gitu. Ini mudah ngukurnya sekarang gitu. Oke, artinya kita tidak ada review dari RPJMD Pak Sekda ya. Jadi pada waktu sebelum pengesahan udah kita review. Ya, tetapi karena dokumen itu kan besar sekali ya. Iya. Namanya dokumen untuk 5 tahun. Iya, betul. Kesulitan kita ini data. Ya kan, tunjangan data statistik makro, data-data makro itu kadang-kadang kita nggak punya. Jadi kalau salah data, maka target juga akan salah. Yang di arah pembangunan juga salah Pak Sekda ya. Jadi sekarang kita juga berharap dengan Kominfo misalnya sebagai wali data, kita harus kencengkan bagaimana menyusun data-data statistik itu. Oke, Pak Sekda, selain sakit nih, saya melihat di 17 sasaran, salah satunya adalah indeks proporsional ASN kita. Kalau kita mengacu kepada peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 8 tahun 2019, indikator proporsional ASN kita, ini seperti apa nih untuk meningkatkan proporsionalitas ASN kita Pak Sekda? Ya, jadi memang upaya kita yang paling mudah sebenarnya untuk meningkatkan profesional ASN itu adalah melalui pelatihan dan diklat ya. Tapi kita ini kan masih keterbatasan anggaran nih. Ya, jadi kita sekarang baru bisa menyeleksi pegawai-pegawai mana sih yang betul-betul kita butuhkan untuk kita diklatkan gitu ya. Jabatan apa yang harus kita diklatkan. Itu yang pertama untuk meningkatkan profesional ya. Yang kedua, kita sekarang ini bagaimana pegawai itu kita berikan reward dan punishment. Ya kan. Itu kelihatannya agak punya hasil dampak yang maksimal gitu ya. Iya. Jadi misalnya contoh gitu ya. Sakit yang rendah, kita sudah katakan ini sakit yang misalnya di bawah
saku OPD di bawah B itu CC atau C gitu, itu akan kena potong tukinya. Oke. 50% gitu. Tetapi kalau dia sakunya bisa A, maka dia akan kita tambah tukinya. Ya, itu reward ya. Ada reward, ada punishment-nya. Akhirnya apa? Pegawai itu berlomba meningkatkan kinerja. Nggak mungkin dia meningkatkan kinerjanya kalau dia nggak profesional. Nah itu. Jadi betul-betul kita didik, kemudian kita berikan reward dan punishment. Dua ini ya yang kita lakukan sekarang ini. Dan beberapa waktu yang lalu memang kita agak sedikit dihebohkan dengan ada konversi Pak Sekda, pejabat struktural kemudian dikonversikan menjadi pejabat alih status ya, konversi ke pejabat fungsional. Apakah ini juga strategi Pak Sekda untuk meningkatkan profesionalitas ASN kita? Jadi kalau ini kan perubahan status pegawai dari struktural ke fungsional kebijakan itu penataan jabatan kemarin itu pusat sebenarnya. Kita nggak daerah, itu kan kebijakan nasional itu daerah. Tapi karena ini adalah melalui kajian yang mendalam pastinya kan. Karena kebijakan pemerintah pusat melakukan reformasi birokrasi di 8 area itu salah satunya penataan kelembagaan, penataan jabatan ya kan, peningkatan kualitas SDM itu salah satunya itu. Sudah diuji cobakan, sudah dilakukan analisa yang mendalam. Ternyata jabatan struktural itu sebenarnya nggak begitu jelas pekerjaannya gitu loh. Ya, nggak begitu nampak. Kalau seakan-akan kalau nggak ada kegiatan anggaran, ya dia nggak seakan-akan seperti nggak punya kegiatan gitu loh. Sedangkan kalau fungsional itu nampak. Ya nampak betul kegiatannya apa, karena dia memang fungsi dia itu apa, misalnya analisis komputer atau ini peranata komputer. Dia ya memang tugas dia yang mengatur urut kebijakan-kebijakan, kegiatan-kegiatan terkait dengan urusan komputer. Analisis kebijakan begitu juga, perancangan begitu juga. Penata usaha keuangan, fungsional penata keuangan, ya memang dia urusannya dia harus profesional di situ. Jadi dia ke depannya memang akan lebih profesional. Kalau dia dibuat fungsional. Cuman kan kaget nih. Ya kan. Orang biasanya pengalamannya 4 tahun ya sudah, yang penting dia pendidikan nyampe, dia jabatannya ada, dia bisa naik pangkat. Tapi kalau fungsional ini kan dia harus mengumpulkan angka kredit. Tapi kan sekarang ke depan fungsional itu tidak mengumpulkan angka kredit lagi, karena dia sudah akan dihitung dari 2 komponen, satu SKP, yang kedua kinerjanya. Dinilai dari situ. Jadi lebih mudah sekarang. Di laporan kinerja Pak Sekda ya? Di laporan kinerja lebih mudah orang kalau mau naik pangkat. Kalau kinerjanya tercukupi untuk naik pangkat satu tingkat lebih tinggi, SKP-nya bagus, dia bisa naik. Itu artinya tergantung juga oleh penilaian atasan. Individual ya Pak Sekda ya? Iya. Oke Pak Sekda, artinya ini kalau kita melihat kenaikan pangkat fungsional ini semakin dimudahkan ke depan. Nah, kalau kita melihat nawacita Bapak Presiden kita, termasuk juga dalam RPJMD kita di 2021-2026, Pak Bupati kita juga sangat concern dalam pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti LAPKIN tadi, laporan kinerja dan lain sebagainya. Untuk digitalisasi sistem informasi pegawai sendiri Pak Sekda di Kabupaten Wekan, apakah sudah berjalan dengan baik? Insya Allah ya. Jadi kita sekarang dorong untuk SPBE itu di pemerintahan itu kan kita memang dinilai juga oleh pemerintah pusat. Bagaimana sih capaian pemenuhan standar pemerintahan berbasis elektronik itu. Itu ada rewardnya juga loh dari pemerintah pusat sebenarnya kan kalau nilai kita bagus. Sekarang kita kan masih cukup ya. Masih cukup ya. SPBE kita dinilai sama pusat, indeksnya masih cukup gitu. Tapi kita itu sudah mulai agak lebih baik gitu kan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagaimana sih pengelolaan manajemen ASN misalnya sekarang ya? Contohnya sekarang ya, cuti kita sudah berbasis elektronik. Ya, berkala kita sudah berbasis elektronik. Orang tidak pernah ngusul lagi, karena udah otomatis. Kemudian fingerprint kita sudah berbasis elektronik. Kemudian lagi misalnya sekarang pangkat tidak pernah lagi diterbitkan, dicetak gitu, ditandatangani. Sekarang orang tinggal mendownload di aplikasi bagi orang yang mau naik pangkat. Pensiun Pak Sekda? Sama ya. Ya, pensiun itu sekarang ini memang bebannya banyak di Sekda. Tanda tangan elektronik itu banyak jadi Sekda. Kan? Jadi hari-hari saya itu sekarang ini selain ada masih fisik ya, kita mencoba bagaimana paperless gitu kan. Jadi main elektronik gitu. Jadi saya pikir kalau untuk pengembangan SDM, manajemen sumber daya manusia,
dan aplikasi-aplikasi pelayanan administrasi kepegawaian itu sudah hampir semuanya sudah mulai tanda tangan elektronik sekarang, udah secara online gitu. Dan arahnya ke depan surat menyurat pun kita sudah mau coba paperless itu loh. Surat Pak Sekda ya. Surat. Oke. Ya. Pas ada kita misi yang kedua nih sebagai koordinator, Pak Sekda sebagai koordinator meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan ini. Ini ada 6 sungai, kemudian ada beberapa hutan kita. Ini korelasinya terhadap pembangunan seperti apa nih Pak Sekda? Ya, jadi kita ini kan begini. Apa yang kita lakukan hari ini terhadap lingkungan itu jadi warisan bagi anak cucu kita loh. Akan berdampak di kemudian hari. Oke. Kan kita wariskan kepada anak cucu kita. Nah, kalau kita salah nih mengelola lingkungan, itu dampaknya ke depan. Oke. Jadi bagaimana ruang hidup kita ini betul-betul bisa lestari, ya, bisa menjamin kehidupan itu bisa lebih baik, bisa lebih nyaman ke depan. Contohnya misalnya, sekarang kita merasakan kenapa sih kalau hujan sedikit sudah banjir, ya kan? Karena tidak ada penyerapan lagi oleh bumi itu sudah betul, dia sudah langsung longsor. Oke. Nah, apakah lingkungan seperti itu yang akan kita wariskan ke depan? Itu saya pikir tidak mungkin, ya kan? Pasti harus kita perbaiki. Makanya kita membuat misi yang kedua itu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Ya, sekarang SDGs lah istilah orang ya. Sustainable Development Goal gitu ya. Sustainable Development Goal. Ya, itu kan dari zaman dulu gitu kan sudah dicuatkan, sudah dipromosikan. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kita membangun gedung, bagaimana sih gedung itu dibangun tetapi bisa mendukung keberlanjutan lingkungannya. Oke. Itu. Jangan sampai misalnya bangunan itu dibangun tetapi tidak mendukung keberlanjutan. Bagaimana kalau kita membuat sebuah sawah misalnya itu bisa membangun keberlanjutan. Contoh, bagaimana sawah irigasinya itu betul-betul bagus. Kemudian menggunakan pupuk yang non kimia misalnya, itu bahan-bahan zat yang akan mengganggu kesehatan ke depan. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Ya, kalau saya membaca RPJMD juga indikatornya adalah indeks kualitas lingkungan hidup kita di angka 69,49 poin ini. Nah, strategi kita Pak Sekda ke depan agar target ini bisa tercapai. Ya. Kita sebenarnya kalau di udara kita bagus ya. Bagus ya. Ya, jadi indeks kualitas udara. Oke. Indeks ketertutupan lahan kita sedikit lebih bagus. Lebih bagus ya. Kan karena memang kita wilayah perkebunan, gitu kan, pertanian secara umum. Tapi kita memang indeks kita yang masih agak rendah itu adalah kualitas air. Kualitas air maksudnya. Oke. Ini yang jadi persoalan ya. Oke. Jadi ini yang lagi kita perbaiki ya. Cuman kewenangan kita terbatas terkait misalnya kan ada informasi bahwa ada tambang yang di pinggir sungai, ya kan. Akhirnya sungainya tercemar. Baik itu karena dia lumpur atau mungkin merkuri dan sebagainya, itu kan itu bahaya sekali itu. Nah itu. Tapi kita selalu memberikan himbauan ya kepada masyarakat kita untuk tidak menggunakan tambang itu menggunakan zat-zat yang membahayakan masyarakat kita. Sebenarnya kendala kita hanya satu itu, masalah indeks kualitas air. Indeks kualitas air ini menjadi pekerjaan kalau udara kita masih bagus. Pekerjaan rumah ke depan ya. Indeks ketutupan lahan, alhamdulillah itu lumayan bagus kita ya. Oke. Pak Sekda, kita ke misi ketiga nih. Misi ketiga kita adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi SDM. Ini IPM Pak Sekda. Kita di tahun 2022 saya mau baca kemarin pada saat Musrenbang sambutannya Pak Bupati, kita di angka 68,04. Iya. Ini ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Tentu ada beberapa indikator di sana, ada beberapa variabel. Variabelnya adalah angka harapan hidup, kemudian angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah nih. Untuk meningkatkan IPM kita nih Pak Sekda, apa nih langkah-langkah kita ke depan? Kalau Dinas Pendidikan saya sempat berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pendidikan, salah satu strateginya adalah menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Waikana untuk meningkatkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah kita. Ya.
indeks pembangunan manusia itu adalah sebuah alat untuk mengukur keberhasilan sebuah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi bagaimana pembangunan itu bisa nggak memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses hasil-hasil pembangunan itu, menikmati hasil-hasil pembangunan itu diukur dengan metodologi indeks pembangunan manusia. Metodologinya itu indikatornya pilarnya tiga. Tiga pilar pertama pendidikan, ya, kesehatan, yang kedua, ketiga adalah bidang ekonomi. Nah, di Waikanan itu kalau ekonominya sudah bagus, kesehatannya sudah lumayan bagus, gitu kan indeksnya. Tetapi kita yang masih pendidikan memang. Nah, kita lihat misalnya angka harapan lama sekolah kita masih 12. Kalau di akhir RPJMD 12,74 tahun. Ya, oke, 12,74 tahun. 74 ya. Iya. Sedangkan rata-rata lama sekolah kita masih 7,72. Iya, betul. Ya kan? 7. Itu yang jadi persoalan betul gitu. Artinya warga kita yang 25 tahun, usia 25 tahun ke atas, itu kalau rata-ratakan pendidikannya baru SMP kelas 2. Kalau kita mau bicara bagaimana kualitas sumber daya manusia kita membangun berkarya dengan tingkat pendidikan yang SMP kelas 2 itu apa yang bisa kita harapkan banyak ya kan Iya. itu. Lalu bagaimana solusinya gitu kan? Solusinya tadi kan bagaimana meningkatkan PPM. Ya memang kita harus kejar semua. Tidak berarti hanya pendidikan atau kesehatan atau kalau harapan hidup kan 69,69. Iya. Kita sudah hampir 70 lah ya, hampir 70. Lumayan lah ini sebenarnya. Lumayan baik. Itu artinya dari sisi kesehatan, angka harapan hidup. Sedangkan kalau untuk ekonomi kita ya memang misalnya PDRP ya. Terus per kapita kita masih 9.400.000 per kapita kita ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi pendidikan lah, IPM dari sisi pendidikannya memang ini masih harus kita kejar. Bagaimana caranya yang 7,72 itu bisa misalnya minimal SMA lah gitu ya. Kalau SMA itu kan harus sudah 8 ke atas dia kan. Iya, kalau nggak salah hitungannya di harapan lama sekolah kita terhitung sampai diploma nih Pak Sekda. Iya. Itu. Jadi rata-rata lama sekolah kita itu masih SMP kan. Kita harus melakukan mencegah yang putus sekolah. Ya kan, mencegah yang putus sekolah agar dia betul-betul belajar di sekolah. Usia sekolah dia belajar di sekolah. Yang kedua, mereka yang sudah di atas usia 25 tahun ini ya harus melakukan kejar paket ya. Oh ya. Ya. Itulah satu-satunya jalan gitu kan. Program kita ini sebenarnya rata-rata setiap tahun itu di dinas pendidikan itu udah berupaya 1.000 jiwa ya yang kita lakukan untuk kejar paket, baik itu yang di C, A atau B gitu ya. Gitu. Tetapi ya ini memang tidak bim salah bim. Oh iya. IPM ini kita lakukan kebijakan tahun ini mungkin dampaknya baru 5 tahun ke depan. Iya. Ya, baru terukur gitu. Bisa 2 tahun atau 3 tahun atau bahkan 5 tahun ke depan itu. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus karena kalau kita evaluasi di RPJMD kita 2016-2021, kalau nggak salah kita di urutan ke-10 nih di kabupaten kota. IPM kita. Iya. Kita masih di bawah Lampung Barat. Gitu. Di bawah Lampung Barat. Kita di urutan ke-10 yang mudah-mudahan kita bisa semakin meningkat ke depan. Kemudian selanjutnya Pak Sekda di misi yang keempat, meningkatkan perekonomian ini. Berbasis kawasan didukung oleh infrastruktur. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi kita, kalau target RPJMD kita di angka 4,3%. Sementara di hasil evaluasi kita 2021, 4,41. Ya, di evaluasi kita kemarin di sambutan Pak Bupati, ini kita sudah meningkat masih di angka 2,90% kalau nggak salah. Itu tahun lalu loh. Iya, tahun lalu. Tapi kalau tahun ini kita sudah 4,41. Berarti sudah melampaui target ya Pak Sekda. Iya, sudah melampaui. Udah melampaui target karena target RPJMD kita di 4,04. Jadi tahun ini sudah 4,41 Pak Sekda ya? Iya. Jadi ini ke depan untuk mempertahankan dan kemudian semakin meningkatkan ini Pak Sekda. Kalau kita melihat infrastruktur, saya pikir walaupun sekarang masih agak sedikit pasif Bandara Gatot Subroto kita, sementara kita punya jalur kereta api dan lintas Sumatera, kemudian negeri besar sudah berdekatan dengan tol. Ini saya pikir
idealnya laju pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat Pak Sekda. Ya, jadi gini, pertumbuhan ekonomi ini memang banyak sektor ya yang menunjang ya. Kita harapkan memang misalnya penanganan kemiskinan misalnya ya. Kita kan sudah lumayan bagus nih. Jadi masalah kemiskinan kita tadinya 13,09 sekarang sudah 11,74. Ya, berarti 11%. penurunan 1,33% pada waktu tahun lalu ya. Jadi ini udah salah satu upaya kita bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada anomali yang permasalahan di Waikanan itu. Sektor pertanian itu menunjang PDRB kita itu 35%. Lebih. Tetapi pertumbuhannya di bawah 2%. Ini jadi persoalan sebenarnya. Tetapi kalau kita analisa lebih dalam, itu apa sebabnya gitu ya. Ini harus kita selesaikan sebenarnya. Ini yang paling utama. Kenapa? Penyumbangnya paling besar itu 35% untuk per DRB-nya, tetapi dia pertumbuhannya kecil. Nah itu. Ternyata apa? Kenapa pertumbuhan di bidang sektor pertanian itu pertumbuhannya kecil? Kan diukur pertumbuhan pertanian itu manfaatnya, produksi dan manfaat dikonversi ke hasil, ke manfaat masyarakat. Contohnya begini, 1 hektar kebun, misalnya kebun sawit lah ya, 1 hektar kebun sawit gitu. Dia bisa menghasilkan 1 juta misalnya dalam 1 kali panen misalnya. Ternyata komponen dalam 1 juta itu dia harus dikeluarkan sama dia itu pupuknya misalnya 500.000. Berarti itu kan hanya punya 500. Kenapa dia nggak bisa banyak dapatkan hasil? Karena memang pupuk sekarang kan pupuk subsidi kan udah mulai ditarik nih. Dia mulai naik nih biaya pupuk. Artinya kos produksi dia itu lebih besar. Contohnya singkong misalnya. Kalau dia ingin menghasilkan 20 ton ke atas, maka pupuknya misalnya harus 1 ton dalam 1 hektar misalnya. Nah kalau dia 20 ton misalnya kali 2.000, maka dia 4 juta. Tapi kalau dia sudah menghabiskan 2 juta untuk pupuk, jadi punya dapat sisa 2 juta. Itu sehingga pertumbuhannya kecil gitu ya. Kenapa? Karena biaya produksinya. Ya biaya produksinya besar. Walaupun harga naik sedikit, tapi karena biaya produksi terutama bibit, pupuk, saprodi misalnya, upah, ya ongkos angkut. Ini karena BBM naik. Itulah sebabnya kenapa pertumbuhannya sangat rendah, sangat kecil gitu ya. Nah, upaya kita itu apa? Ya kita nggak ada upaya lain kata saya dengan kali satu PHP. Kita meningkatkan produksi itulah. Karena semahal apapun harga itu, kalau produksinya rendah ya tetap nggak ada yang dijual. Tidak ada manfaat bagi petani gitu loh. Jadi upaya kita bagaimana meningkatkan pertumbuhan di bidang ekonomi itu, yaitu tadi usaha-usaha masyarakat itu kita harus dorong. Yang bagusnya sebenarnya bukan subsidinya di hulu gitu, tetapi sebenarnya di hilir. Contohnya misalnya kita jangan subsidi pupuknya dong, ya jangan kita subsidi misalnya minyaknya, tetapi yang lebih bagus itu subsidi harga. Kita tetapkan misalnya harga tertinggi misalnya, harga terendah misalnya, HET-nya harga ini eceran terendahnya berapa misalnya, harga karet misalnya kita tetapkan 10.000. Maka kalau di pasaran itu ketemunya 8.000, itulah tugas pemerintah misalnya mensubsidi yang 2.000-nya. Itu. Jadi harga itu tetap 10.000. Kenapa? Karena sudah kita analisa dengan biaya produksi sekian, kalau di harganya 10.000 dia masih menguntungkan. Tetapi kalau dia pupuknya yang disubsidi, harganya rendah, dia lebih hancur lagi. Selain sektor perkebunan dan pertanian Pak Sekda, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kita, apakah sektor UMKM itu juga menjadi perhatian dari pemerintah kita? Ya, Pak Bupati dalam RPJM-nya kan 6.000. 6.000 dalam 6 tahun ini. Berarti 1.000 UMKM yang harus kita bina. Ya. Jadi kita lihat memang sektor industri olahan itu penunjang PDRB kita yang kedua. Jadi dia 21%. Ya, 21%. Kenapa? Dan pertumbuhannya cukup bagus. Kenapa? Karena kita bina itu UMKM dan koperasi. Jadi kalau dulu UMKM itu misalnya cuma ada 40, sekarang sudah UMKM itu udah ribuan. Kenapa dia muncul, tumbuh? Karena kita bina dari sisi manajemennya, ya, keterampilannya, kemudian packagingnya, promosi, menggunakan sistem online penjualannya, ya. Kemudian juga kita mulai nih sekarang ya menggalakkan bagaimana caranya misalnya singkong itu tidak dijual mentah. Ya kan? Kita latih dia bagaimana mengolah singkong.
Oke, Pak Sekda, sebelum closing nih udah hampir saya pikir lebih 30 menit kita berbincang tentang visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Waikanan. Ini kalau kita evaluasi 2016-2021, saya pikir Waikanan maju dan berdaya saing, saya pikir sudah tercapai ya dengan banyaknya penghargaan yang diraih oleh pemerintah daerah Kabupaten Waikanan. Nah, untuk Waikanan unggul dan sejahtera nih, optimis bisa tercapai, Pak Sekda? Insya Allah, karena 2016-2021 itu aja kita on the track ya. Oke. Nah, ini cuma kendala kita memang kemarin itu ada dampak pandemik ya. Oke. Tapi kita lihat target kita pertumbuhan misalnya, pertumbuhan kita masih di angka 3 loh, mestinya. Sekarang sudah 4,41. Oke. Jadi insya Allah kita akan capai lagi di 2024, 2025 itu kembali ke angka 5 pertumbuhan. Oh, pertumbuhan ekonomi kita, Pak Sekda ya. Iya. Oke, Pak Sekda, sebagai pernah menjadi pegawai negeri sipil berprestasi ini dalam membangun sistem informasi kepegawaian. Sementara Pak Bupati kita ke depan ini sudah 2 periode nih. 2 periode beliau di akhir di 2024, di periode kedua beliau. Kita sebelum closing nih sedikit bocoran Pak Sekda. Ada keinginan untuk maju sebagai Bupati Waikanan, Pak Sekda? Oh, itu memang banyak yang bertanya. Ya. Iya. Nah, karena banyak bertanya ya. Kemudian kan, 6 tahun, sekarang 6 tahun, nah jalan 6 tahun jadi sekda. Katanya sudah punya pengalaman, gitu ya. Dan di tengah-tengah masyarakat kita juga banyak yang memberikan pelayanan yang terbaik lah bagi masyarakat ya. Kita paham, karena kita lalui bersama-sama dengan masyarakat. Tapi kalau ditanya mau jadi bupati nggak, mau nyalon jadi wakil bupati, saya itu belum pernah ada mimpi. Belum ada mimpi, Pak. Belum pernah ada mimpi. Jangan kan ingin melaksanakan, mau mimpi nyalon aja enggak. Gitu. Nah, tapi setidaknya waktu masih kecil tidak terbayangkan menjadi seorang sekretaris daerah. Toh pada hari ini juga tercapai, Pak Sekda. Ada keinginan untuk berpolitik setelah pensiun, Pak Sekda? Itu enggak juga. Enggak juga. Tapi semuanya kan kehendak Allah. Oke. Kalau tadi dibilang nggak ada pernah mimpi, jangan kan jadi sekda, jadi pegawai negeri pun nggak pernah kita punya mimpi gitu kan. Kita mimpi kita dulu ya, bagaimana hidup itu kita jalani saja gitu. Ternyata kita pegawai negeri. Saya buka aja. Saya 2011 pernah mengajukan berhenti dari pegawai negeri itu. 2011. Dan itu pada waktu itu Pak Bupati nyari komendosis sudah setuju. Tapi mungkin karena dikaji, nggak disetujui. Nah, saya pindah ke provinsi. Tahu-tahunya saya diajak untuk pulang kampung oleh Pak Adipati, dan entah ada rencana apa, memang nggak ngerti kita, kehendak Allah kita diajak. Pertimbangan pada saat itu 2011 mengundurkan diri, apa pertimbangannya, Pak Sekda? Saya sudah berpikir, ternyata kayaknya pada waktu itu nggak pas saya ini jadi birokrat gitu kan. Birokrat, iya. Ya, karena saya berpikir kayak mana sih biar melayani masyarakat itu dengan baik, kita kerja maksimal. Ini masih ada terpola, ada yang masih serius, ada yang sudah serius gitu membangun masyarakat daerahnya, mengerjakan tugas-tugas pemerintahnya, ada yang masih nyantai-nyantai gitu loh. Jadi itu yang saya berpikir, saya bilang kayaknya cocoknya saya mundur, bekerja di kebun gitu, jadi petani. Nah itu lebih nyaman saya pikir, karena kita hidup sendiri gitu kan. Sampai saat ini Pak Sekda, apa harapan besar dan cita-cita yang belum tercapai, Pak Sekda? Wah, ya ini sering saya, tidak ada cita-cita besar yang belum tercapai sebenarnya. Sudah melampaui kalau kata saya, yang apa yang saya capai sekarang. Cuman apa sih mimpi saya yang belum terwujud gitu ya. Saya itu mimpi pensiun, tinggal di kampung. Waktu-waktu saya didatengin anak dan cucu saya. Itu mimpi saya yang belum terwujud. Rencana pulang kampung ke negara batin, Pak? Iya, ke negara batin dong. Pak Sekda, pernah nggak aktif nih sebagai pengajar? Apakah pensiun nanti akan menjadi dosen lagi, Pak Sekda? Wah, sudah, karena kita sudah berapa tahun ya, ini sudah hampir 24 tahun jadi pegawai ya. Jadi pegawai negeri. Dulu saya memang di awal pernah ngajar ya. Dan minat sebenarnya jadi di Fisip Unila kalau nggak salah, dengan Distia ya. Distia udah pernah. Tapi ternyata seiring waktu kita disibukkan oleh pekerjaan rutin sebagai pegawai negeri, terutama sekarang sekda gitu ya. Itu kehilangan ini semangat gitu loh untuk kembali menjadi dosen itu, jadi ngajar itu kayaknya belum. Kayaknya enak jadi petani gitu. Jadi petani. Terima kasih Pak Saiful, Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan, telah hadir di studio kami. Mudah-mudahan sukses selalu dalam mengemban amanah yang telah diberikan untuk membangun Kabupaten Waikanan.
Waikanan unggul dan sejahtera mudah-mudahan tercapai di Amin, akhir amin. RPJMD beliau. Amin. Saudara, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan, Saiful Esos MPP. Saya Edward Apriyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.